Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Cepi Irwansyah. Saya adalah guru dari Madrasah Aliyah Baitur Rahman, mata pelajaran Akidah Akhlak. Dan saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan periode ketiga tahun 2021 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran terkait mata pelajaran Akidah Akhlak dengan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah sehat. Semoga senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu, membaca doa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah kalau memang semuanya hadir. Mudah-mudahan kalian selalu disehatkan dan dikompakkan ya dalam setiap mata pelajaran untuk hadir dalam kegiatan pembelajaran daring ini. Dan bagaimana jaringannya, apakah baik atau tidak? Apakah suara Bapak terjelas? Apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Alhamdulillah ya kalau memang terdengar, dan mudah-mudahan konsisten dari awal sampai akhir jaringannya agar kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran ini secara maksimal. Amin. Oke anak-anak, adapun aturan pembelajaran akan seperti biasanya, yaitu yang pertama, kalian harus selalu meng-on-kan atau menghidupkan kameranya dari mulai awal sampai dengan akhir. Dan yang kedua, kalian harus mematikan mikrofonnya jika memang tidak ada kepentingan. Dan yang ketiga, tentunya kalian harus menggunakan pakaian yang sopan. Itulah dia aturan kegiatan pembelajaran kali ini. Selanjutnya Bapak akan bertanya, apakah kalian masih ingat dengan materi pelajaran minggu lalu? Ya, ada yang ingat? Ya, betul. Minggu lalu kita telah mempelajari bab 5, yaitu tentang induk-induk sifat tercela. Nah, ada yang masih ingat tidak ada berapa induk-induk sifat tercela itu? Ya benar, induk-induk sifat tercela yang minggu lalu kita pelajari itu ada 4. Ada yang mau menyebutkan? Yang pertama adalah? Ya betul, yang pertama adalah hubudunya. Artinya sikap mencintai dunia yang terlalu berlebihan. Dan yang kedua, ada yang tahu? Yang masih ingat siapa? Ya baik, apa? Hasud ya, hasud atau iri dengki. Itu juga merupakan induk sifat tercela. Artinya hasud itu adalah tidak suka ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Malahan orang yang hasud itu berusaha agar menghancurkan dan merebut kenikmatan orang lain. Nah, yang ketiga, apa induk-induk sifat tercela itu? Yaitu ujub atau takabur. Artinya adalah terlalu membanggakan diri. Ingat, percaya diri itu boleh, tetapi yang tidak boleh itu adalah terlalu berlebihan membanggakan diri, atau yang disebut dengan ujub atau takabur. Dan yang keempat, pelajaran yang kita pelajari minggu lalu terkait induk-induk sifat tercela adalah sifat ria. Ada yang tahu arti ria itu apa?
Ya benar, ria itu adalah sifat ingin dipuji oleh makhluk atau oleh manusia lain. Contohnya ketika melakukan amal baik, sodakoh jariyah tidak karena Allah, tetapi karena ingin dilihat, ingin dipuji, dan ingin disanjung oleh orang lain. Nah, itu merupakan sifat tercela yang disebut dengan ria. Iya betul, terima kasih kalian masih ingat tentang materi minggu lalu. Anak-anakku, walaupun kita belum bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung, secara tatap muka, tapi Bapak sangat berterima kasih kepada kalian karena kerja keras kalian dan semangat kalian telah menghasilkan nilai yang bagus di pertemuan minggu lalu atau di bab 5. Ya, semuanya lulus, semuanya tuntas, dan semuanya telah mengumpulkan tugas-tugas yang telah Bapak berikan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Dan tidak lupa Bapak menyampaikan kepada kalian untuk tetap semangat, tetap optimis dalam mencari ilmu agar kita bisa menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi agama, dan bagi nusa bangsa. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran kali ini adalah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab 6. Materinya itu adalah tentang sikap syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Nah, materi ini tidak kalah penting dengan materi minggu lalu. Dalam materi ini kita akan mempelajari tentang pengertian syukur, qanaah, pengertian ridho, dan pengertian sabar. Nah, Bapak ingin tahu, ada yang tahukah kamu apa itu syukur, apa itu qanaah, dan apa itu ridho? Nah, kalau belum tahu, kita akan mempelajari. Baiklah anak-anakku, untuk lebih memahami materi bab 6 ini, yaitu tentang sikap syukur, qanaah, sikap ridho, dan sabar, Bapak telah menyiapkan video pembelajaran. Untuk itu silakan kalian tonton video pembelajarannya, dan jangan lupa juga dituliskan hal-hal yang penting dari video pembelajaran tersebut. Setelah menonton video pembelajaran, tentunya Bapak akan mengecek kesiapan kalian dengan beberapa pertanyaan. Nah, waktu untuk menonton video pembelajaran adalah 10 menit, dimulai dari sekarang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kisah kekuatan syukur. Ya, kekuatan syukur atau ucapan terima kasih antara manusia yang satu kepada manusia yang lain. Alhamdulillah kalau kita bicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa enggak terima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, maka dia tidak dicatat sebagai hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini saya alami sendiri. Suatu ketika setelah selesai berbelanja, saya naik ke mobil di parkiran itu. Ketika mobil lagi saya parkir, kemudian waktu saya mau jalan ada seorang peminta-minta. Saat mesin mobil saya nyalakan, kemudian saya beri peminta-minta tadi uang
Rp5.000 saat itu ya, di masa itu saya beri Rp5.000. Nah, kemudian ibu-ibu tua tersebut, saya katakan ibu-ibu tua bukan nenek-nenek karena bukan nenek-nenek, jadi masih tergolong ibu-ibu tapi usianya udah di atas 45 tahun, mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas, mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Dengan sungguh-sungguh tuh mengucap terima kasih seperti mendapatkan uang ratusan juta. Maka saya pun melihat ada seorang ibu yang seperti itu mengucapkan terima kasih. Kemudian saya tambah lagi Rp10.000. Saya keluarkan uang Rp10.000. Apa yang terjadi? Ibu tadi mengucapkan Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah, berubah dari terima kasih menjadi Alhamdulillah, lebih sungguh-sungguh lagi. Alhamdulillah. Kemudian mendoakan saya dengan doa yang banyak. Saya sambil terima kasih. Maka saya keluarkan uang lagi, saya kasihkan pada ibu tadi. Dan ibu tadi mengucapkan terima kasih lebih lagi. Maka saya segera mundur dan melanjutkan perjalanan. Kalau tidak, itu bisa jadi uang di kantong saya habis semua itu. Ya, karena tergerak saya, hati saya digerakkan sama Allah oleh kekuatan syukur seseorang, Kalau baru saya saja tergerak seperti ini ketika ada orang yang berterima kasih kepada saya, kemudian ada orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala di hadapan saya, lantas bagaimana dengan Allah Asy-Syakur, Allah yang maha berterima kasih, Allah yang maha membalas kebaikan hambanya. Saat kita betul-betul mensyukuri Alhamdulillah apapun nikmat yang datang dari Allah dengan ucapan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, maka itu menggerakkan malaikat di sekitar kita untuk memintakan pada Allah Subhanahu wa taala tambahan kebaikan kepada kita semua. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah, kalau kalian kufur ingat siksaku teramat pedih. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu mari kita belajar bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita, apapun itu. Mulai yang di tubuh kita ini kita syukuri. Kalau habis sholat kita suruh ucap Alhamdulillah 33 kali. 33 kali itu satu Alhamdulillah, mensyukuri satu nikmat. Alhamdulillah yang lain syukuri nikmat yang lain. Maka kita ini mungkin jadi hamba yang belum bisa bersyukur karena kita tidak bisa mengingat 33 nikmat yang ada di diri kita. Nggak bisa mengingat 33 nikmat yang ada di tubuh kita. Nikmat mata, nikmat penglihatan, nikmat mulut, nikmat tangan, nikmat kaki. Betul-betul dirasakan sebagai nikmat dan disyukuri, itu kita belum bisa. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat yang ada, maka kita akan hidup dalam nikmat. Sayangnya, kita tidak merasakan yang ada sebagai nikmat dan menikmatinya dan mensyukurinya. Kita sibuk melihat yang tidak ada. Sibuk melihat yang tidak kita miliki. Dan na'udzubillah min dzalik, sibuk melihat yang dimiliki orang lain. Sehingga kita meremehkan apa yang kita miliki, tidak menganggap apa yang kita miliki, dan kita meremehkan pemberian Allah Ta'ala, dan bisa jadi kita meremehkan pemberian seseorang kepada kita, dan itu jadi kufur nikmat yang hakiki, tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, dan tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menerima semua ibadah kita dan mencatat kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah menonton video? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, sekarang Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan dan Bapak harapkan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa itu syukur? Ada yang tahu? Ya, silahkan Siti. Baik, benar ya. Syukur adalah perasaan atau ucapan atau juga tindakan senang atau bahagia atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Artinya bisa perasaan, bisa ucapan ataupun tindakan yang kita lakukan untuk mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, terima kasih Siti. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Apa itu qanaah? Ada yang tahu? Silakan. Iya betul. Jadi qanaah itu adalah sikap
rela, ya, rela menerima dan selalu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Dan qanaah itu adalah sikap menjauhkan diri dari sikap yang merasa kurang. Jadi manusia yang memiliki sifat qanaah itu adalah merasa cukup. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada beliau selalu merasa cukup, baik itu sedikit ataupun nikmat yang banyak. Nah, semoga kita bisa mencontoh perilaku tersebut. Selanjutnya adalah sabar. Ada yang tahu apa sih sabar itu? Ya betul, sabar adalah sikap menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati dan ridho, yaitu sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah dia anak-anakku beberapa pertanyaan yang telah Bapak berikan, dan alhamdulillah kalian telah merespon dengan sangat baik dan mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dia materi yang Bapak sampaikan melalui video pembelajaran. Tentunya materi itu masih sangatlah kurang, harus dilengkapi lagi. Untuk itu Bapak menugaskan kepada kalian secara individu, bukan secara kelompok, untuk mencari referensi ataupun mencari informasi baru terkait materi syukur, qanaah, ridho dan sabar tadi, agar pengetahuan kalian juga meningkat. Setelah kalian mencari informasi, tentunya informasi ini bisa dicari melalui video di YouTube ataupun melalui Google ataupun melalui buku yang lain. Nah, setelah kalian mendapatkan informasi ataupun tambahan materi tadi, Bapak harapkan kalian bisa mengolah informasi tersebut. Silakan ditulis, tangan juga bisa, ataupun mau diketik juga lebih baik. Jadi setelah kalian mencari informasi, lalu informasi itu ditulis, selanjutnya Bapak akan meminta beberapa perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan hasil temuan kalian. Apakah instruksi yang Bapak berikan cukup jelas? Baik, kalau memang cukup jelas, untuk kegiatan mencari informasi ini waktunya adalah 20 menit dimulai dari sekarang. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah selesai mencari informasi dan juga mengolah informasi itu? Alhamdulillah kalau memang sudah selesai. Nah, Bapak akan memberikan kesempatan kepada 3 orang untuk mempresentasikan hasil temuannya. Orang yang pertama adalah, silakan untuk Ailatifah. Baik, terima kasih. Presentasi yang sangat bagus, pemaparan yang cukup jelas ya, yang disampaikan oleh Ai tadi, yaitu terkait hikmah dan manfaat syukur. Selanjutnya, orang yang kedua yang akan mempresentasikan hasil temuannya adalah Gilang. Silakan Gilang. Ya, bagus sekali ya. Gilang juga telah memaparkan hasil temuannya, yaitu terkait keutamaan qanaah. Terima kasih Gilang. Dan yang terakhir adalah Nabila. Silakan untuk mempresentasikan hasil temuannya. Ya, baik, terima kasih kepada Nabila yang telah mempresentasikan mewakili teman-teman tadi ya, yaitu tentang keutamaan ridho dan sabar. Terima kasih kepada kalian yang telah mempresentasikan, dan tentunya
Untuk kalian yang belum mempresentasikan, akan mempresentasikan di materi yang lain di pertemuan yang akan datang. Baiklah anak-anak, Bapak akan menyimpulkan materi kali ini. Yang pertama yaitu tentang syukur. Seperti yang kita ketahui tadi, syukur itu artinya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Begitulah anak-anak, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sebagai makhluknya tidak akan pernah sanggup untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya. Anak-anakku, bentuk-bentuk syukur itu ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan atau ucapan. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan yang baik. Dan yang selanjutnya, adapun hikmah dan manfaat syukur adalah yang pertama, membuat seseorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi ia dan orang-orang sekitarnya. Yang kedua, hikmah dan manfaat syukur adalah Allah akan menambahkan nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari atau kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan orang yang bersyukur yaitu orang yang pandai dan orang yang disukai oleh banyak orang, karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dijadikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu qanaah. Seperti yang kita tahu, qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta tentunya sifat qanaah itu menjauhkan diri kita dari sifat tidak puas dan sifat merasa kurang. Yang ketiga, ridho dan sabar. Seperti yang telah kita ketahui tadi, pengertian ridho dan sabar telah dijelaskan bahwasannya sabar itu adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang ridho adalah selalu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar adalah kesanggupan untuk mengendalikan diri. Maka dari itu, kesabaran merupakan upaya mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri manusia. Dalam upaya tersebut, manusia menjadi 3 tingkatan menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya.
karena ia mempunyai daya juang dan kesabaran yang tinggi. Yang kedua, orang yang kalah oleh hawa nafsunya, ia telah mencoba untuk bertahan atas dorongan nafsunya, tetapi kesabarannya lemah, maka ia akan kalah. Dan yang terakhir, orang yang mempunyai daya tahan terhadap dorongan nafsunya, tetapi suatu ketika ia kalah karena besarnya dorongan nafsu. Meskipun demikian, ia bangun lagi dan terus bertahan dengan sabar atas dorongan nafsu tersebut. Itulah anak-anak materi yang disampaikan pada pertemuan, pada pelajaran daring kali ini. Semoga kita senantiasa termasuk atau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sabar, orang-orang yang syukur, dan orang-orang yang memiliki sikap qanaah. Dan juga semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu memiliki akhlak mahmudah tadi, yaitu sikap bersyukur, sikap qanaah, dan juga ridho serta sabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Itulah dia kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak akan menanyakan kepada kalian, apakah pembelajaran kali ini cukup menyenangkan? Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah kalau memang cukup menyenangkan ya, walaupun kita belajar secara daring, dan juga mudah-mudahan kalian bisa paham. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Baiklah, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi bab 5. Soal-soalnya telah Bapak susun dan sudah dikirimkan dalam lembar LKPD. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya adalah 20 menit. Dan nanti silahkan dikumpulkan langsung ke WhatsApp Bapak ya. Jika sudah selesai melakukan atau mengisi soal-soal yang ada di LKPD, selanjutnya sudah dikumpulkan juga semua, alhamdulillah. Selanjutnya adalah untuk penilaian keterampilan. Silahkan hafalkan surat Ibrahim ayat 7 beserta artinya, dan juga surat Al-Baqarah ayat 153 beserta artinya. Dan silahkan nanti dikirim melalui grup videonya agar bisa Bapak nilai. Nah, adapun untuk materi yang akan datang ataupun materi minggu depan, yaitu berkaitan dengan bab 7, materinya terkait menghormati orang tua dan guru. Nah, itulah dia materi yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Terima kasih kepada kalian semua, dan kita ucapkan alhamdulillah dan juga syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar pada kesempatan hari ini, walaupun masih dalam bentuk daring, belum dalam bentuk tatap muka. Mudah-mudahan juga kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, kita juga diberikan kesehatan agar kita selalu ada dalam kegiatan yang positif dan juga bisa bertatap muka tentunya. Terima kasih Bapak ucapkan sekali lagi, dan mohon maaf atas semua kekurangan
dan kehilapan Bapak dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Baiklah, kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga silakan dipimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Baiklah, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.